Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kembali izinkan saya ingin menyampaikan tausiah yang berjudul keutamaan daripada sholat berjamaah. Secara umum, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9, juz 10, ayat 18, Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu keutamaan daripada sholat berjamaah itu adalah perintah Allah. Ini berarti sholat berjamaah adalah syariat daripada agama yang kita cintai, yaitu agama Islam. Allah menyebutkan dalam ayat tadi, tidaklah orang-orang yang memakmurkan masjid itu kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dia mendirikan sholat, dia menunaikan zakat, dan walam yakhsha ilallah, dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Dan mudah-mudahan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keutamaan sholat berjamaah yang pertama itu adalah merupakan perintah Allah. Itu adalah merupakan syariat agama. Artinya kalau kita sholat berjamaah, maka sesungguhnya kita sudah bagian daripada hamba Allah yang sami'na wa ata'na terhadap firman Allah, terhadap perintah Allah, terhadap syariat agama kita. Tentu ini bagian daripada bentuk pengabdian kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat berjamaah yang berada di dalam masjid dalam satu komando, yakni imam, ini adalah sebuah hikmah yang luar biasa. Di dalam salat berjamaah kita tidak membedakan mana kaya, mana miskin, status sosial, mana pejabat dan mana rakyat jelata, semua dalam satu barisan di belakang imam. Artinya sebuah peradaban membangun sebuah persatuan dan kesatuan umat ini tanpa membedakan suku, tanpa membedakan status sosial. Kita bersatu dalam satu barisan di belakang imam. Kita sadar bahwa ini kita dalam satu kesatuan orang yang beriman. Kita menyadari bahwa kita ini bersaudara semuanya. Itulah yang difirmankan Allah dalam surat yang ke-49, surat Al-Hujurat ayat 10 menyebutkan, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'anakum turhamun. Sesungguhnya kita ini orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Maka damaikanlah ketika ada keduanya yang berselisih. Dan takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salat berjamaah membangun sebuah persatuan dan kesatuan umat. Kemudian saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, salat berjamaah juga akan membangun sebuah peradaban, membangun kepekaan sosial. Karena muncul tadi satu persaudaraan secara akidah, secara agama, maka akan muncul sebuah kepekaan sosial di mana kita saling merasakan jika ada yang sakit, jika ada yang berhalangan. Maka Rasulullah ketika berdiri mau memimpin sholat berjamaah, dia selalu menengok ke belakang sebelum dia takbiratul ihram. Dia perhatikan satu persatu sahabat ini dalam shaf, adakah yang tidak hadir, ya. Dan betul dia sangat perhatikan betul keberadaan kondisi daripada jamaah. Bagaimana kemudian Rasulullah bisa memahami kondisi Sa'labah
salah satu jamaah yang bolak-balik sholat secara terburu-buru. Yang kemudian dari situ ya ada sebuah dialog dan terjadi sebuah peradaban bagaimana Rasulullah membangun ekonomi, meningkatkan ekonomi penghidupan daripada sahabat. Meskipun pada akhirnya ada pelajaran besar buat kita semua. Sahabat yang tadinya miskin papa menjadi kaya tapi kemudian lupa kepada Allah. Terbangun sebuah kebersamaan, sebuah kekuatan emosional. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, sholat berjamaah ini sebenarnya hikmah yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengingatkan kepada kita untuk mati. Ketika kita posisi berdiri di belakang imam, maka kita bayangkan suatu saat nanti ada posisi kita di depan imam, yaitu saat kita terbaling, sudah dibungkus dengan kain kafan. Kita berada di depan imam disolati, itu berarti sudah mati. Maka sholat berjamaah mengajarkan kita untuk ingat mati, dan kemudian kita selalu berbondong-bondong berusaha semaksimal mungkin, mumpung masih hidup, bagaimana kita bisa berdiri di belakang imam untuk sebuah pengabdian kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, saudara sekalian, adalah sholat berjamaah itu ya pahalanya lebih baik daripada sholat bersendirian. Bahkan Rasulullah menyebutkan sesungguhnya sholat berjamaah itu 20 derajat lebih baik pahalanya daripada sholat bersendirian. Kali ini saya kira kita sudah sering mendengarkan. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah SWT, betapa pentingnya sholat berjamaah ini. Jangan pernah kita bersengaja untuk meninggalkannya. Ya, berusahalah kita untuk berlomba-lomba sekarang ini, mumpung masih hidup, berdiri di belakang imam sebelum posisi kita berada di depan imam, yaitu sedang mati. Kalau sudah mati, naudzubillah, ya, penyesalan yang tidak akan pernah ada ujungnya, yang pasti menyesal selamanya. Ramadan saya kira sebuah peringatan besar dari Allah, sebuah motivasi besar dari Allah. Jika di luar Ramadan pahala kita sholat berjamaah 20 derajat lebih baik daripada sholat bersendirian, maka di Ramadan ini Allah lipat gandakan berkali-kali. Maka kalau kemudian Ramadan ini tidak menjadikan kita bersemangat beribadah kepada Allah, sholat berjamaah, saya tidak tahu ya mau model apa lagi Allah memberikan peringatan kepada kita. Nunggu kita mati? Nunggu kita berada di depan imam? Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan, keimanan, bimbingan dan hidayah kepada kita untuk terus sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin mendirikan sholat ya terkhusus sholat berjamaah di masjid. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisaibillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.